Guys, boleh kita lihat kan, ya, sudah mulai panik, mulai garuk-garuk kepala. Amerika sudah merasa Malaysia itu sudah tidak normal. Mungkin Amerika bisa main-main terhadap banyak negara, tapi tidak dengan Malaysia. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semua di sana. Berjumpa lagi hari ini masih bersama saya di bulan Syawal, bulan baik ini guys. Tentunya selalu doa yang baik-baik saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan selalu guys, selalu saya perhatikan banyak yang menonton video-video dari channel ini tapi tidak mensupport dengan mengklik tombol subscribe. Silakan Anda lakukan sekarang juga guys. Klik tombol merah yang ada di bawah, tombol subscribe, dan aktifkan juga notifikasi bell. Like-nya juga jangan lupa agar channel ini jauh lebih berkembang di masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Oke, di sini ada satu pembahasan berat guys, satu pembahasan yang padat yang tentu akan kita reaksi bersama. Untuk itu, pertama akan saya bahas adalah hal yang sudah kita ketahui bersama antara perang dagang besar-besaran dari negara Amerika dan juga pihak Cina. Itu semua orang sudah tahu guys. Perang dagang terbesar di muka bumi adalah Amerika dan juga Cina. Untuk itu, sering terjadi persenggolan, perselisihan, pergesekan yang mana itu dilakukan oleh pihak Amerika terhadap pihak Cina. Karena Cina dianggap sebagai musuh besar perdagangan dunia dari pihak Amerika. Itu yang terjadi, ya. Karena Amerika selalu menganggap Cina itu adalah lawan besarnya. Makanya selalu negara Amerika menyenggol-nyenggol Cina. Tapi rupanya ada satu hal yang paling mengejutkan di beberapa bulan terakhir. Ternyata sekarang bukan hanya Cina, guys. Bukan hanya Cina. Tapi Amerika sudah mulai menyenggol-nyenggol, memanas-manasi, menggesek-gesek satu hal yang semakin panas. Itu bukan Cina lagi guys, melainkan Malaysia. Malaysia ini sudah mulai, mungkin ya, kalau saya pikir, mengapa mereka melakukan terhadap Malaysia? Bukan hanya Cina, tapi sekarang sudah lari ke Malaysia. Apakah sekarang Malaysia sudah dianggap sebagai lawan yang berbahaya bagi Amerika? Justru saya ingin mengetahui hal itu sekarang juga. Baik, kita akan reaksi bersama. Mengapa sekarang Amerika sudah mulai membuat gaduh kepada negara Malaysia? US sekarang macam ada something yang dia tak puas hati dengan Malaysia. Bukan sebab cuaca panas, bukan sebab bau durian, tapi sebab standard halal Malaysia yang dirasa macam masuk level hardcore. Ada syarikat dekat sana yang dah mula tepuk dahi tau. Katanya susah gila nak ikut syarat halal kita. Tapi kita pula tertanya, ni betul-betul sebab halal susah ke atau dia nak cari alasan nak kenakan tarif balas macam yang Trump buat tu? Standard halal dekat Malaysia ni bukan biasa-biasa bro. Jakim bukan main chop je lepas sembelih ayam. Dia cek sampai bahan mentah, tempat proses, mesin potong, pekerja sampai lori yang nak hantar pun dia nak tahu siapa driver tu. Sijil halal Malaysia ni, kalau kau dapat kau lepas ibarat macam kau dapat visa VVIP lah, sebab 60 negara lain terus angkat tabik. Tak banyak soal dah kalau dapat je sijil halal Malaysia ni. Sebab tu kilang luar sanggup renovate tempat sembelih, beli pisau baru, simen lantai baru semata-mata nak lepas tapisan Jakim ni. Tak dapat cop Jakim, jangan harap dapat masuk market halal global. Masalahnya US biasa main campur-campur. Ayam halal dengan khinzir pun dia boleh duduk serumah. Janji cuci lah lepas tu. Malaysia cakap, no. Kita punya halal bukan sekadar bersih, tapi bersih luar dalam dari segi spiritual juga. Fizikal semua kena jaga. Nak masuk Malaysia, kena buat ruang khas, alatan khas, staf Muslim khas. Pendek kata, tak boleh main rojak lah. So, ada syarikat US yang terus garu kepala, weh, ni Malaysia nak buat kilang ke nak buka masjid?
Syarikat daging dekat US pula mula bandingkan UAE ni relax je terima halal sijil kita orang. Turki pun steady je. Tapi bila sampai Malaysia, JAKIM hantar checklist panjang macam nak ambil lesen kapal terbang pula. Audit penuh, rekod sembelihan, latihan pekerja Islam. Semua ni diorang nak. Pada diorang semua ni macam cerewet lah. Tapi kita pula cakap kita orang bukan cerewet, kita committed. Realitinya, Malaysia jaga halal ni bukan sebab nak menyusahkan orang. Tapi sebab kita nak jaga standard, maruah dan kepercayaan umat Islam dekat seluruh dunia. Bayangkan kalau kita longgar sikit je, lepas tu adalah kes daging khinzir kena seludup terselit dalam packaging halal ke. Bukan je kita malu, tapi semua negara yang rujuk standard kita ni boleh angkat kaki juga. Trust hilang, nama halal Malaysia pun burn. Sebab itulah pentingnya untuk kita maintain kita punya standard halal ni at the world class punya level. Guys, boleh kita lihat kan, ya, sudah mulai panik, mulai garuk-garuk kepala. Amerika sudah merasa Malaysia itu sudah tidak normal. Ya, Malaysia itu tidak seperti negara-negara pada umumnya. Itu yang dirasakan US sekarang atas Malaysia. Apa yang terjadi? Ini sudah kita lihat faktanya, guys. Bahwa pihak Amerika mengekspor ke seluruh negara yang ada di dunia ini, termasuk Uni Emirat Arab, Turki. Itu barang mereka semua barang halal dari Amerika itu biasa stay lancar masuk ke negara-negara itu. Negara yang dianggap sebagai negara Islam, Uni Emirat Arab, Turki. Barang mereka itu bisa masuk barang halal dengan bebas. Tapi mengapa Malaysia tidak? Ya. Dia bilang Turki, Uni Emirat Arab itu bisa dimasuki dengan mudah. Tapi mengapa Malaysia tidak? Karena apa? Kita sudah tahu. Ini tandanya bahwa standar halal Malaysia itu di luar dari kebiasaan negara-negara yang lain. Bukan kita merendahkan, mendiskreditkan standar halal dari negara-negara orang. Tidak. Tapi Malaysia itu memiliki standar yang berbeda untuk kehalalan. Karena harus dipastikan semua itu bersih, semua itu halal dari akidah Islam. Tidak boleh sembarangan. Nanti disangka daging B2 ya, yang bersih itu dianggap halal. Tapi tidak kan? Itu adalah daging haram. Tidak boleh masuk. Jadi halal versi negara lain dan halal versi Malaysia itu jelas sangat berbeda. Mungkin daging yang haram tapi bersih di negara lain itu dianggap halal. Tapi tidak bagi negara-negara Islam kan? Apalagi Malaysia yang mempunyai standar yang sangat berbeda. Karena ini betul-betul sangat higienis dan dikonsumsi oleh semua orang yang ada di Malaysia itu sendiri. Bahkan nantinya Malaysia ya ini sebagai pedoman halal internasional, guys. Maka itu harus di cross check apapun barang benda yang masuk, termasuk itu daging-daging dari luar negeri, dari Amerika sana. Ya, bukan hanya dilihat dari cap standar halalnya, tapi juga ditelusuri dari A sampai Z. Ya, kalau betul-betul lulus sensor, maka semua akan diperbolehkan untuk masuk. Beda kan? Malaysia tidak seperti negara-negara seperti Uni Emirat Arab, seperti Turki yang dikatakan oleh Amerika. Tidak seperti itu. Negara-negara lain mungkin sudah dicap halal, maka oh ini ternyata sudah halal. Ya sudah masuk, sudah boleh masuk ke negara karena ada cap logo halalnya. Tapi Malaysia tidak. Ya, mungkin Amerika bisa main-main terhadap banyak negara, tapi tidak dengan Malaysia. Ya, tidak dengan kejujurannya. Karena ini adalah satu amanah yang dipegang oleh pihak terkait demi menyelidiki kehalalannya 100% untuk dikonsumsi oleh orang-orang Islam yang ada di Malaysia. Itu yang terjadi sebenarnya. Dan satu lagi, standar Malaysia itu menjadi acuan banyak negara karena sudah go internasional. Semua sudah paham, ya. Bahkan negara-negara lain sudah memuji, ya, standar halal Malaysia itu betul-betul halal dan murni 100%. Makanya kalau sudah ada cap standar halal dari Malaysia diekspor ke luar negeri, mereka sudah yakin. Termasuk di Indonesia. Orang Indonesia jika ada produk dari Malaysia, misalnya Maggi Mee, misalnya ada standar halalnya di Indonesia, maka tidak perlu ditelusuri lagi. Karena standar halal di Malaysia itu betul-betul halal dan diyakini. Bukan hanya diyakini saja, tapi sudah diteliti dengan sangat-sangat baik oleh pihak yang benar-benar berkompeten
It's not about pork and lard only. No. Kalau halal Malaysia ni begitu baik dijaga oleh JAKIM, satu standard yang betul-betul menjamin kualiti halal di Malaysia, di mana ruang-ruang potensi halal Malaysia yang masih belum lagi kerajaan laksanakan ataupun kerajaan maksimalkan? Kita datang daripada negara yang pelbagai bangsa, suku kaum, dan kita kena bagi pemahaman mereka. Kenapa kita mementingkan sangat tentang halal ni? It's not pasal makanan itu saja. It's not about pork and lard only. No. Sebenarnya ramai orang tak faham. Dari segi kita orang Islam, kita bukan hanya tak makan, khinzir ataupun lard sahaja yang seperti saya sebut, tetapi tentang proses secara keseluruhan. That's why bagi saya dengan kapasiti yang ada, JAKIM kena buat penerangan. Sebab apa? Kalau kita tak memahamkan, kita masih lagi ada ketidakfahaman antara rakyat, mungkin yang menyebabkan kita akan ada barriers amongst kita. Kita dengan Cina, kita rasa ada barriers. Orang Cina ada barriers dengan India. Sebab apa? Di mana saya pernah seketika menerima beberapa beberapa buah kunjungan daripada Republik Rakyat China. Ada isu keracunan makanan yang melibatkan kematian di China. Sebab keselamatan makanan yang kurang memuaskan masa itu, mereka punlah kehilangan keyakinan terhadap badan-badan yang memberikan ataupun memberi pengiktirafan keselamatan makanan di Tanah Besar China. Mereka datang Malaysia untuk sos makanan. Tanya saya, boleh tak cari tepung susu untuk formula untuk bayi ke canned food ke semua tu. Saya nak halal, nak JAKIM punya halal. Saya, kenapa nak JAKIM? Berapa besarnya pasaran Muslim dijaga? 40 juta. So tak banyak tu. Kenapa korang datang? Oh, itu bukan sebab kita nak target pasaran Islam di China. Kita nak target pasaran di China, bukan pasaran Islam. Keyakinan terhadap syarat-syarat JAKIM untuk memberi pengiktirafan halal. Sebab antara 4 badan akreditasi pengiktirafan halal di China, 4 ni setahu saya diiktiraf oleh JAKIM. JAKIM adalah badan akreditasi untuk badan pengiktirafan di seluruh pelosok dunia. Saya pun tanyalah, kenapa tak nak ambil mana-mana badan sebegini di tanah Arab? Dia kata, tak, JAKIM tu paling ketat syarat dia. Kalau JAKIM yang memberi pengiktirafan, maka keselamatan makanan terjamin. Bukan saja pasaran Malaysia. Dulu bila kita sebut halal hub ni, inilah kita nak sebut. Nak bagi peruntukan bilion-bilion kepada JAKIM ni agar kita boleh memberi pengiktirafan yang diiktiraf antarabangsa. Peranan JAKIM ni bukan saja untuk Malaysia saja, untuk umat-umat Islam sedunia. Oke, benar kan guys? Benar apa yang saya katakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, JAKIM itu apa guys? JAKIM itu apa? Tolong komen di kolom komentar. Apakah JAKIM itu sebentuk instansi atau lembaga untuk mengesahkan standar halal nasional? Apakah lembaga itu atau bagaimana guys? Komen di bawah ya. Saya ingin mengetahui hal itu. Oke, di sini kita bahas tentang kejadian yang dialami beberapa waktu yang lalu di negara Cina. Ya, ada banyak orang yang mengalami keracunan. Nah, karena standar makanan yang mungkin mempengaruhi hal itu. Ada campuran-campuran tersendiri yang membuat mungkin tubuh tidak dapat menerimanya ya secara langsung. So, di sini pihak pemerintah Cina langsung mengambil keputusan yang betul-betul tidak disangka. Mereka ingin negara Malaysia itu mengirim produk-produk halal yang standar halal ke negara Cina. Itu bukan saja hanya untuk Muslim Cina yang ada di Cina, guys. Bukan hanya untuk Muslim yang ada di sana, tidak. Tapi untuk seluruh rakyat Cina agar mengkonsumsi ya makanan yang sudah berlabel standar halal Malaysia, karena itu sudah sangat diakui sehat dan juga bergizi. Ya. Istilahnya standar terbaik yang masuk ke dalam tubuh, begitu ya guys ya. Nah di sini dia juga menanyakan mengapa tidak mengambil makanan-makanan yang ada di negara-negara Arab. Mengapa tidak begitu? Dan pihak Cina mengatakan tidak. Kami lebih mempercayai makanan-makanan halal yang ada di Malaysia. Standarnya sudah sangat diakui. JAKIM sudah melakukan hal itu. Nah, JAKIM ini apa guys? Komen ya guys ya. Saya ingin tahu. Lembaga kah atau apakah? Komen ya guys ya. Dan atas kejadian ini berlangsung, tentu ini sudah memberitakan kepada seluruh dunia bahwa Cina sudah mempercayai Malaysia untuk makanan halal. Taraf internasional, standar halal yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Malaysia itu benar-benar sudah dipercayai oleh semua orang. Dan kejadian apa yang sudah dialami Cina
tentu ini sudah menyebar kemana-mana. Hal itu sekarang bukan hanya dialami oleh Cina. Cina bukan hanya yang mempercayai Malaysia, tapi sudah banyak negara, guys. Mungkin saja saya yakin negara-negara Arab juga akan berangsur-angsur melakukan hal yang sama. Karena apa? Di sini juga sudah mereka mengetahui bahwa Amerika tidak sembarang masuk barang halalnya ke Malaysia. Itu di cross check semua barang-barangnya dari A sampai Z. Kalau betul-betul halal 100%, maka barang itu baru boleh masuk ke Malaysia. Bagaimana tingginya standar di sana, guys. Tidak sama dengan negara-negara lain. Nah, berdasarkan hal itu tentu ada pemikiran kajian ulang dari negara-negara yang ada di Arab untuk lebih banyak mengkonsumsi dan meminta barang impor dari produk-produk halal Malaysia. Positif kan guys ya? Positif dari negara Malaysia yang sudah dilakukan oleh pihak kerajaan Malaysia dan positif juga bagi banyak negara karena mengkonsumsi barang-barang halal. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap. Pada Anda semua mohon dimaafkan dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.